Pada 1871, pengeboran sumber minyak pertama dilakukan di Cirebon. Namun, sumber produksi pertama adalah sumur Telaga Said di wilayah Sumatera Utara yang dibor pada 1883. Kemudian disusul Royal Dutch Company di Pangkalan Brandan pada 1885. Sejak itu, kegiatan eksploitasi minyak di Indonesia dimulai. Hasil eksploitasinya digunakan untuk kepentingan pihak Belanda. Pada 1892, kilang minyak Royal Dutch di Pangkalan Brandan yang menjalankan usaha eksploitasi mulai melakukan produksi massal sebagai bahan yang merupakan sumber energi bagi perekonomian dan mesin untuk perang. Minyak menjadi sasaran empuk bagi kedua pihak yang bersekutu. Pada 1940-an, pemerintah Hindia Belanda tak mampu menahan serangan Jepang yang melakukan invasi ke Indonesia. Akhirnya, Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda atas Indonesia pada waktu itu. Berbagai proyek yang ada di Indonesia dengan cepat dikuasai Jepang untuk membantu perekonomian penjajah, termasuk menguasai industri minyak di Pangkalan Brandan. Setelah berhasil dikuasai, Jepang melakukan perbaikan lapangan dan kilang minyak menggunakan Romusa dan pekerja yang dulunya telah bekerja di sini. Upaya tersebut digunakan Jepang untuk membantu kepentingan militernya. Dengan mempekerjakan Romusa, kapasitas produksi dari 30 ton per hari bisa menjadi 10.000 ton per hari. Keberhasilan Jepang membangun kilang minyak menjadi perhatian pihak sekutu yang kemudian menjatuhkan bom Little Boy dan Fastman di Hiroshima dan Nagasaki. Setelah Jepang menyerah, pekerja dan rakyat yang berada di sekitar Pangkalan Brandan ingin menduduki kilang tersebut. Aksi ini mendapat tentangan keras dari Jepang. Akhirnya pihak pekerja menguasai kilang tersebut, mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Komite Nasional Indonesia, Teluk Haru dari Barisan Pemuda Indonesia. Kilang minyak yang dikuasai ini berubah nama menjadi Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia yang merupakan cikal bakal PT Pertamina. Pergantian nama yang dilakukan sepihak menjadikan pekerja yang berasal dari Jepang tidak bisa berbuat apa-apa, mengingat posisi mereka yang tidak menguntungkan. Pada Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer ke berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini merupakan usahanya untuk kembali menguasai Indonesia. Perusahaan tambang minyak juga menjadi sasaran Belanda. Salah satunya adalah Pangkalan Brandan. Pasukan Belanda melakukan penyerangan ke berbagai daerah yang dianggapnya vital. Akhirnya, pimpinan Tentara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Langkat berencana membumi hanguskan seluruh instalasi industri perminyakan objek-objek vital lainnya. Referensi sejarah menyebutkan Brandan bumi hangus diawali dengan invasi pasukan sekutu bersama Belanda yang dikenal dengan sebutan agresi militer 21 Juli 1947 ke wilayah Sumatera Utara. Pasukan sekutu yang dikenal dengan nama Komando Batalion mengerahkan pasukan infanteri didukung satu peleton carrier Panzer serta satu detasmen binaan Poh Antoi. Setelah berhasil melumpuhkan pasukan pejuang di Stabat pada 5 Agustus 1947, pasukan sekutu berhasil melintasi Tanjung Pura dan bertahan di Gebang. Di Pangkalan Brandan, para pejuang mengetahui sasaran pasukan sekutu berupaya merebut tambang minyak tersebut. Panglima Divisi 5 Tri yang berkedudukan di Banda Aceh memerintahkan agar tambang minyak itu dimusnahkan. Pada 8 Agustus 1947, Komando Sektor Barat Garis Miring Utara KSBO mendapat kabar pasukan Belanda sedang mempersiapkan serangan besar-besaran guna merebut tambang minyak.
Bahkan Radio Hilversum Belanda di Jakarta telah menyiarkan berita propaganda yang menyatakan Pangkalan Brandan telah dikuasai sekutu. Pada 14 Agustus 1947, Mayor Nazaruddin selaku komandan Batalion Pengawal Kereta Api dan Tambang Minyak bersama satu kompi dari batalion pimpinan Letnan Ahyar dan Laskar Rakyat Gabungan pimpinan Ahib Lubis mengeluarkan maklumat yang ditujukan kepada seluruh penduduk untuk meninggalkan kota Pangkalan Brandan dan sekitarnya selambat-lambatnya 12 Agustus 1947. Pada hari yang sama, jembatan Securai diledakkan untuk menghambat lajunya pasukan sekutu. Sementara PMC Pangkalan Brandan juga mempersiapkan badan untuk mengurusi pengungsian yang dipimpin Patih Sutan Naposo Perlindungan. Pembumi hangusan tambang minyak Pangkalan Brandan diawali dengan meledakkan tangki-tangki besar pondasi penyulingan. Berikut ini ialah sedikit video cuplikan bumi hangus di Pangkalan Brandan yang hampir saja direbut oleh Belanda. Brandan jadi lautan api, penduduk pun mengungsi. Nah, sekarang udah tahu kan gimana kejadian bumi hangus. Saya Nisha Ramadhani. Saya Arjuna Saulu Ginting. Kami pamit undur diri. Bye. Assalamualaikum.